Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dewi Sofia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Saga 1, Kecamatan Balaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran kali ini ialah mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan, karena pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran memiliki arti mendidik dengan cara mentransfer ilmu yang berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntut seluruh kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak sebagai manusia ataupun masyarakat. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan sebagai fondasi dasar dalam membentuk kebudayaan atau peradaban yang harus terus bergerak menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam upaya memahami transformasi pendidikan, ada 3 kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat kita terapkan, yaitu yang pertama adalah kodrat keadaan, di mana di dalamnya terdapat kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan, yaitu asas trikon. Di antaranya ada kontinuitas atau berkesinambungan, konvergensi atau mengambil dari berbagai sumber, dan konsistensi, tetap berdasarkan budaya sendiri. Selain itu ada juga tentang budi pekerti, yang diantaranya ada olah kita, olah rasa, olah kerasa, dan olahraga. Olah kita adalah menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan pemikiran, olah kerasa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan badan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengenalkan kepada kita 3 sistem pendidikan yang disebut dengan sistem AMO. Ing Ngarso Sungtolodo, yaitu seorang guru harus memberi contoh yang baik. Ing Madya Mangkukasa, seorang guru harus memberi semangat kepada muridnya. Dan Tut Wuri Handayani, seorang guru haruslah memberi dorongan dan menjadikan muridnya mandiri, agar terciptalah pembelajaran yang berpihak pada murid dan murid mendapatkan kemerdekaan belajarnya. Dari penjabaran yang telah disampaikan terdapat relevansi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam pendidikan semua harus seimbang agar menciptakan kesempurnaan budi pekerti dan membawa anak atau murid pada kebijaksanaan. Guru sebagai fasilitator harus dapat menyajikan pendidikan yang berpihak pada murid agar mereka dapat kemerdekaan belajar sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kesimpulannya adalah, dalam upaya membangun pendidikan yang berkualitas, integrasi antar pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan kunci kesuksesan agar dapat membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berdaya dalam menghadapi tantangan global. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya belum memahami sepenuhnya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, belum bisa menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, serta hanya mengutamakan perkembangan peserta didik dari aspek kognitif tanpa mempertimbangkan sikap dan keterampilan murid. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu, saya lebih paham bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran inovatif, kreatif dengan menggunakan media dan alat peraga interaktif, dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Lebih menghargai karakteristik yang dimiliki peserta didik, serta memberikan kemerdekaan belajar pada peserta didik. Menuntun peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari modul ini, hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan metode pembelajaran interaktif yang melibatkan murid.
Kemudian memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan memahami setiap karakteristik peserta didik, serta menerapkan sistem among dan pembelajaran yang berpihak pada murid agar murid mendapatkan kemerdekaan belajarnya. Oleh karena itu, ibu dan bapak guru jadilah guru yang dapat menuntun, bukan menuntut. Semoga video ini dapat menginspirasi bapak guru hebat semua. Salam guru penggerak.